Setiap kita nggak pernah luput dari ujian. Ada ujiannya bisyari, keburukan, ada ujiannya kebaikan. Jadi yang selama ini kita anggap ujian tuh kebanyakan cuma yang buruk-buruk doang, padahal yang baik itu juga ujian. Punya harta banyak itu ujian, punya suami tampan itu ujian, punya kecantikan itu ujian, popularitas itu, jabatan yang tinggi itu ujian. Jadi itu ujian dalam bentuk khair, kebaikan. Ya, jangan cuma fokus dengan ujian dalam bentuk syar, keburukan. Lalu bagaimana membedakan kalau hamba itu diuji sebab Allah cinta dengan ujian yang sebenarnya Allah kasih itu bukan karena cinta tapi murka? Ya. Nah, bisa kita lihat hamba yang banyak ujian dan dicintai oleh Allah, pertama adalah hamba yang mujahadah. Baru saya bahas kemarin di kitab Riyadhus Shalihin. Mereka yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Pertama, mereka yang senantiasa istiqomah melakukan hal yang wajib dan hal yang sunnah. Jadi sholat 5 waktunya nggak ketinggalan, perkara sunnahnya nggak ketinggalan. Ya, kemudian baru diuji sama Allah setelah mereka istiqomah dengan ibadah tersebut. Setelah diuji nih kata Allah, masih nggak kamu istiqomah dengan yang wajib dan sunnah? Atau jangan-jangan kamu udah nggak istiqomah bahkan sulit? Ya. Sudah istiqomah dengan sholat 5 waktu, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sedekahnya, perkara-perkara sunnahnya, rupanya diuji dengan harta yang banyak. Hartanya melalaikan apa enggak? Kalau azan langsung ambil wudhu atau enggak? Oh, kemarin pas nggak punya harta, belum azan aja dia udah ambil wudhu, udah duduk di masjid. Begitu punya harta, sholatnya jangankan di akhir waktu, kadang-kadang ditinggal waktu sholatnya. Nah, itu ujian. Jadi kalau mau lihat hamba Allah tuh penuh cinta dari Allah, itu saat diuji adalah ketika mereka tetap istiqomah dalam perkara wajib dan sunnah. Ya. Yang kedua, nikmat yang sedang digenggam atau ujian yang sedang dia hadapi itu semakin mendekatkan diri dia kepada Allah. Tandanya ujian tersebut tanda cinta Allah sama hambanya. Ya, misalkan gini, kita diuji tadi dengan pasangan, anak. Ada orang yang baru dikasih anak, dia bilang gini, ya Allah, kalau saya punya anak, saya yakin saya jadi hamba yang lebih taat, ibu yang lebih solihah lagi. Nyatanya setelah punya anak, pembagian waktunya susah. Pengen sholat, anak naik ke punggung. Pengen sholat, anak udah nangis. Pengen sholat, baju penuh dengan najis dan lain sebagainya. Akhirnya udah deh, saya mah nggak mau teraweh, saya nggak mau puasa, saya nggak mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, saya nggak mau keluar rumah mengaji. Kenapa? Saya punya anak, berarti anaknya menjauhkan dia dari Allah. Tapi ada yang setelah punya anak dia makin rajin ngajinya, dia makin taat ibadahnya. Anaknya tidak menjadi alasan untuk dia menjauh dari Allah. Jadi yang pertama tadi istiqomah dengan yang wajib dan sunnah. Yang kedua adalah ujian yang dia hadapi semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu ujian dalam bentuk kebaikan, dikasih anak, dikasih jodoh. Ya Allah, saya ini jomblo ya Allah, gak punya jodoh. Ngiri saya ngeliat orang yang kalau di medsos suka gandengan, bikin caption, bikin video-video romantis. Ya Allah, saya janji kalau nanti saya udah punya pasangan, ya Allah, saya akan lebih taat lagi beribadah. Rupanya hoax. Setelah dia punya pasangan, dia sibuk dengan pasangannya, dia lupa sama Allah. Kenapa gak pernah ngaji? Iya, ngelonin suami mulu di rumah. Itu bahasa orang Tangerangnya ya. Loh, emang gak bisa bagi waktu? Gak bisa, suami saya tuh gak mau ditinggal. Pokoknya kata dia gak usah ngaji, di rumah aja nemenin suami, gandengan aja di rumah. Wah, ini berarti pasangannya menjauhkan dia dari itu dalam bentuk kebaikan. Pasangan, harta, anak, jabatan, popularitas, kesenangan duniawi. Ada yang dalam bentuk keburukan. Contoh, dikasih musibah, ditinggal orang tersayang, tiba-tiba orang tuanya meninggal,
Setelah orang tuanya meninggal, dia ridho, dia bilang, ya Allah, saya senang ada orang tua, tapi orang tua saya dipanggil pun saya ridho, karena sudah ajal dan itu ketentuanmu ya Allah. Gak sampai dia menjauhkan diri dari Allah, memujuk-mujukan Allah, ya Allah, engkau gak sayang samaku ya Allah. Udah aku belum nikah, ibuku meninggal, sama siapa sekarang saya ya Allah. Dia lupa kalau dia masih punya Tuhan, memojokkan Allah. Nah, ini hamba yang ujian yang dia hadapi tersebut tidak menjadikan dia malah dekat sama Allah. Jadi pokoknya inti cirinya begitu. Kalau dia diuji dengan yang buruk ataupun yang baik, dia selalu punya hasrat untuk tetap dekat sama Allah. Teman-teman ingat nggak kisahnya Sa'labah, sahabatnya Nabi? Ingat? Yang dulu mau sholat itu cuman punya sarung satu, gantian sama bininya, sama istrinya. Jadi kalau Sa'labah habis sholat buru-buru, kata Nabi, kenapa engkau buru-buru balik? Karena kami cuman punya sarung satu yang dipakai berdua kalau sholat. Makanya aku pulang buru-buru biar istriku bisa sholat juga. Saking miskinnya cuman punya satu. Didoakan sama Nabi, ya Allah jadikan Sa'labah orang yang kaya raya. Rupanya setelah kaya dia lalai, lupa sama Allah. Boro-boro berjamaah ke masjid, yang ada ketika ditanya kekayaannya dia bilang itu hasil darinya, bukan karena pemberian Allah. Jadi hati-hati, kita nih diuji dengan kebaikan, keburukan, kita tahu bahwa itu ujian, ya. Maka hamba yang ketika diuji itu sebenarnya bukan tanda cinta Allah, tapi istidraj cirinya. Jadi istidraj itu apa? Apa teman-teman sekalian? Kenapa? Jadi istidraj itu ketika kita punya nikmat dari Allah tapi kita malah menjauh dari Allah, itu istidraj. Ya, yang tadi saya bilang itu kayak Sa'labah itu istidraj dia modelnya. Ya. Jadi paling tidak itu wajibnya dikerjakan, istiqamah, sunnahnya dikerjakan, dan kemudian setiap perkara ujian yang dia hadapi, baik kebaikan dan keburukan, itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini ciri hamba yang dicintai oleh Allah, dan ujian itu menjadikan tanda cinta Allah.